Gimana? Terakhir di Tadi, komplain apa? Terakhir di komplain tadi siang, Bu. Wih, tentang apa ini? Soal harga atau? Oke, dari Mas Septian. Tadi ada komplain apa, Mas Septian? Mungkin bisa di-share? Itu sih Pak, komplain ini kan menurutku kan banyak versi. Komplain grade A, B, dan C menurutku sih. Komplain grade A itu kayak kadang sudah beli, udah dijelaskan, tahu-tahu bilang kok printernya nggak bisa, padahal kertasnya kebalik kayak gitu. Salah dari orangnya, tapi marah gitu. Marah gitu. kan grade A ecek-ecek ibaratnya kayak gitu. Komplain ecek-ecek masih bisa diatasi. Nanti belum lagi grade B, grade C kayak gitu. Yang paling paling apa nih yang pernah dikomplain? Oh dulu Bu pernah. Ini komplain dari customer yang punya masalah internal di dirinya atau masalah keluarga, terus pas waktu transaksi ke bawah, jadi bawaannya dia tuh emosi tapi beli gitu. Oh gitu. Iya pernah. Yang penting intinya beli ya. Ya meskipun beli, cuman saya juga ini niat ditaruh aku mau beli sama aku. Oh gitu ya. Iya. Agak-agak kepancing emosinya. Tapi deal ya waktu itu ya? Ya deal sih Pak, cuman kan kelihatan kayak gimana gitu bawaannya, masih kurang nyaman lah. Sama istrinya bilang udah gitu. Lalu ya diam aja. Oke, yang penting tetap deal gitu ya. Ya, boleh saya lanjut. Ternyata kalau komplainan saya sendiri juga menarik juga ya. Komplainan ya. Oke, jadi kalau nggak ada komplain itu malah justru kalau saya ya berarti something wrong, karena kalau customer diem ini ya habis beli kok diem, itu berarti kan ada dua macam ya, bisa diem karena puas atau diem karena kecewa, ya kan? Kalau kedua-duanya ini kan kita tahu sama-sama, misalnya ada word of mouth, cerita ke sana ke sini, cerita ke komunitasnya teman-temannya gitu. Kalau puas cerita ke orang ya syukur alhamdulillah, tahu-tahu kita banyak referensi yang masuk dari customer tersebut. Jadi kita happy, tahu-tahu wah penjualan naik gitu ya. Ternyata setelah ditelusuri dari customer itu. Tapi yang jadi problem adalah ketika customer ini kecewa gitu ya, kecewa cerita ke orang produk kita jelek, mungkin pelayanan kita kasar, terus harganya kemahalan, wis pokoknya jangan beli di situ, wis. Pokoknya jelek tapi dia diem aja. Nah ini yang kira-kira kebayang nggak dampaknya bagaimana ke bisnis itu. Boro-boro mau repeat order nih ya. Jadi salesnya aja juga nggak tahu apa yang terjadi, tahu-tahu jualan sepi aja. Terus yang parah ini kalau salesnya terus menyalahkan. Tapi kalau teman-teman Benny Corporation enggak ya, tetap berjuang ya meskipun misalnya kondisinya lagi turun, tidak menyalahkan keadaan atau mungkin menebak-nebak wah ini gara-gara pandemi nih Pak Benny sorry ini lagi turun gara-gara pandemi. Ternyata kalau mau ditelusuri, oh ada customer yang kecewa kemudian cerita ke kemana-mana. Pokoknya jangan beli tuh di printer di mana MKO ya. Di MKO misalnya. Ada dua hal itu. Jadi kalau misalkan teman-teman dikomplain ataupun ada yang marah-marah sampai ngamuk-ngamuk, tetap happy aja. Justru Anda harus berterima kasih karena mereka mau komplain. Bahkan ngamuk-ngamuk sekalipun, bahkan kalau misalkan sampai keluar kata-kata kotor, sampai gebrak meja atau kebun binatang keluar semua gitu, ya nggak apa-apa, berarti ada feedback dari produk ataupun layanan yang kita jual ke pelanggan gitu ya, karena kita jadi tahu masalahnya apa. Kayak tadi kan marah-marah, ternyata apa tadi kertasnya kebalik tadi ya, printer kertasnya kebalik, atau tadi misalkan ada masalah dari rumah ternyata kebawa ketika ke toko mau beli akhirnya kena senggol dikit bacok gitu ya, jadi senggol dikit langsung marah gitu loh. Nah kayak gitu-gitu kan kita baru mengetahui setelah komplain itu disampaikan. Tapi kebayang nggak kalau komplain itu nggak disampaikan? Kita kan nggak tahu apa-apa nih, tahu-tahu penjualan drop gitu ya. Jadi bisa jadi karena masalah komplain ini muncul karena produk kita yang cacat atau harga kemahalan atau cara kita melayani customer yang mungkin
kurang sopan, atau pas kita lagi ada masalah juga kita suka dongkol juga kalau ketemu customer model kayak gini ya. Tapi ada juga yang tadi dari masalah dari customernya ya, tadi kalau dilihat misalkan nggak mengetahui prosedur pemakaian produk ini, bagaimana cara makainya, kemudian mungkin ada masalah dari rumah kebawa ke toko kayak gitu-gitu kan juga. Jadi ada dari dua hal yang menyebabkan adanya terjadi komplain. Nah, jadi kalau misalkan komplain itu muncul ya gara-gara ya nggak sesuai dengan ekspektasi pelanggan, atau kita salah informasi, kemahalan, atau pelayanan kita lamban, terus nggak ngasih solusi lagi. Wah, jadinya kan bawaannya emosi ini customer ini ya. Jadi akhirnya masih syukur sih kalau dia akhirnya tetap beli ke kita meskipun dengan kondisi tanda kutip dia komplain gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menghadapi klien yang mulai ngamuk-ngamuk, nadanya tinggi, tentunya kalau sales yang cerdas, teman-teman Benny Corporation, saya yakin udah cerdas deh bisa menghadapinya ya. Tadi juga meskipun customer ngomel-ngomel ya dengerin aja, tetap senyumin aja. Tapi jangan dijogetin ya, kalau dijogetin nanti tambah ngamuk dia ya. Oke, jadi ketika klien ini sudah mulai ngamuk-ngamuk, nadanya tinggi, terus tidak perlu diamuk balik. Karena kalau nada tinggi dihadapinya dengan nada rendah ya. Jadi kalau nada tinggi dihadapi dengan tinggi tambah apa tadi kalau bahasanya tawur ya, tambah tawur, tambah perang gitu. Akhirnya malah nggak jadi beli ini nanti ya. Oke, yang pertama pastikan ya tetap ketika ada komplain datang, dia ngamuk-ngamuk, tetap kita dengar. Dan denger ini sampai tuntas gitu ya, ketika dia ngomong apa sih yang jadi masalahnya, dengerin dulu. Keluar kata-kata kotor ya sudah, jangan dipotong ya. Kalau sudah puas ngomongnya sampai pokoknya sampai keluar semuanya gitu, ya baru kita baik Bapak minta maaf, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kemudian ya pokoknya kita menunjukkan empati kita deh kalau kita itu berpihak sama dia gitu. Oke Pak, saya tahu Bapak sedang kecewa. Jadi kira-kira kalau sudah kira-kira nih ya kalau ada customer yang sudah ngamuk-ngamuk kayak gitu, terus kita jawabnya tetap ramah, tetap smiling gitu, kan nggak mungkin akhirnya terus jadi perang. Terus tentunya kalau secara logika ya klien tersebut juga akan ikutan cooling down karena kita juga cooling down gitu, jadi nggak sama-sama panas gitu loh. Baru setelah itu kita ucapkan terima kasih Pak sudah menyampaikan komplainnya. Jadi dia nggak mungkin marah-marah lagi. Kalau marah-marah lagi berarti kebangetan itu ya. Tapi ya tetap disikapi dengan ramah, dengan murah senyum, meskipun dalam hati juga dongkol. Apalagi kalau cowok ini kesulut sedikit kayaknya hawa-hawanya ikutan ngegas gitu ya. Nah, setelah itu baru kasih solusi cerdas ya, solusi yang cerdas, yang tepat, tidak perlu menyalahkan pelanggan. Meskipun tadi kalau dilihat dari contohnya yang pakai printer kebalik kertasnya tadi yang salah pelanggan ya, tapi nggak perlu disalahkan, cuma dikasih tahu Pak, ini yang cara yang benar kayak gini gitu ya. Terus pengalaman ya kalau misalkan kasih solusi cerdas. Kalau saya nggak tahu kalau di teman-teman Benny Corporation kebanyakan apakah yang grade A tadi kan sudah bisa di handle, yang grade B nggak tahu tadi seperti apa, yang grade C tadi yang marah-marah dibawa ke toko. Tapi kalau saya lihat itu rasanya grade A semua ya, masih bisa di handle itu kalau saya pikir ya. Tapi kalau misalkan di dunia radio nih kalau saya boleh cerita gitu ya. Misal nih ada salah satu narasumber mau talk show di radio, kebetulan sudah datang ke studio, tahu-tahu nih ada pemadaman listrik dari PLN, ya otomatis nggak jadi talk show dong. Ada genset tapi di studio, tapi yang genset di pemancar nggak ada. Akhirnya ya nggak bisa siaran kan, akhirnya mati. Nah kayak gitu kan berarti customer ataupun klien calon talk show tadi komplain dong, loh ini aku udah mau talk show nih nggak bisa Mbak, soalnya acara tinggal besok, aku harus promo saat ini gitu kan. Nah ketika kayak gitu ya kita dengerin aja dulu, saya coba dengerin ya Pak, oke Pak, baru Pak kita mohon maaf dan terima kasih sudah
melakukan order di Fast FM. Kemudian mohon maaf ini ada pemadaman dari PLN dan kami tidak tahu sampai kapan untuk pemadamannya. Tapi yang jelas sebagai kompensasinya kita coba reschedule talk show-nya besok bagaimana Pak, atau kita kasih kompensasi tambahan iklan Pak, ini dapat tambahan 20 kali atlet misalnya. Nah, jadi ketika ada komplain masuk kayak gitu langsung ketemu dengan selain minta maaf kemudian mengucapkan terima kasih, juga langsung ada solusi yang tepat apa gitu ya. Solusi maksudnya kompensasi dari komplain yang disampaikan itu apa. Jadinya ketika marah-marah sudah tahu kompensasinya. Pak nanti dapat diskon, Pak dapat voucher bla bla bla. Kan jadinya seneng. Jadi nggak marah-marah lagi gitu ya. Kalau yang normal seperti itu, saya tidak tahu kalau di lapangan di teman-teman BNI Corporation apakah semudah itu dengan cara seperti itu masih bisa tenang ketika sudah dikasih solusi A, B, C, ya harapannya klien tersebut sudah nggak marah-marah lagi gitu ya. Kalaupun marah ya berarti kebangetan gitu ya. Terus kalau misalkan sudah ngasih solusi tadi misalnya dikasih diskon atau kalau di talk show dikasih reschedule jadwal atau tambahan apalah gitu ya, itu tidak lupa untuk lakukan action, bener-bener dilakukan, bener-bener dikasih diskon, jangan cuman ngomong doang, loh Mbak katanya tadi mau dikasih diskon, ternyata nggak dikasih diskon, atau mau dikasih voucher apa, free service atau free ongkir atau whatever gitu ya, ternyata nggak dikasih. Nah ini kan juga sama juga bohong gitu ya. Jadi tetap solusi yang dikasih itu harus dilakukan secara real demi memuaskan ataupun menjawab komplain dari pelanggan. Terus yang tidak kalah penting adalah catat semua komplain yang masuk gitu. Mungkin dari selama ini BNI Corporation sudah berapa tahun? Sudah berapa lama? Kalau dari MKO sendiri sejak tahun 2008 Bu ya. Nah, tahun 2008 kira-kira kebanyakan nih komplainnya seputar apa? Nah, itu kan pasti sudah banyak record gitu ya. Kalau itu bisa dicatat semuanya, kemudian dievaluasi. Oh, rata-rata kalau misalkan selama sekian tahun ini jalan bisnis, kebanyakan yang dikomplain adalah A, B, C gitu tadi. Yang A gampang diselesaikan, yang B agak susah, yang C ternyata agak yang paling sulit tadi ya. Kemudian kalau bisa itu kan dibawa ke, mungkin sudah dilakukan sama teman-teman di BNI Corporation ya, ketika komplain masuk dicatat, kemudian dibawa ke meeting, dievaluasi solusinya apa yang tepat, kemudian nanti dibuat semacam apa ya, panduan kali ya. Panduan kalau kayak orang-orang asuransi itu kan ada panduan. Ini kalau ada komplain gini jawabnya gini, kalau ada yang nyanggah gini jawabnya gini. Jadi kayak ada panduan kayak gitu. Jadi ketika itu sudah disosialisasikan ke teman-teman sales, jadi rata-rata paling komplainnya seputar itu. Jadi kalau seputar itu jawabannya ya sudah siap dengan A, B, C gitu. Karena kan relatif sama ya. Atau mungkin nggak tahu di lapangan apakah komplainnya itu beda-beda atau bagaimana? Atau selalu berkembang seiring perkembangan zaman atau memang ya sebenarnya itu aja gitu. Seputaran itu, ya. Seputaran produk, seputaran teknis, harga, terus mungkin pelayanan, cepat dan lambatnya pelayanan, atau mungkin ada hal lain yang perlu dibuatkan standar untuk bagaimana bisa menjawabnya atau bisa mengatasi komplain itu. Karena bagaimanapun kalau yang namanya komplain, kalau dibiarin aja atau kita menganggapnya sesuatu yang masih grade A, ini masih grade A ini, terus akhirnya tidak dikasih solusi yang bagus, yang win-win gitu, akhirnya kan numpuk dan jadinya dia menjadi memperburuk citra dari perusahaan atau bisnis kita. Tapi kalau sebaliknya, kalau komplain ini diselesaikan sedikit demi sedikit, setiap ada yang masuk komplain yang masuk selalu diselesaikan dengan baik, tentunya ini akan meningkatkan citra perusahaan kita dan tentunya ya menambah pelanggan ya. Jadi teman-teman sales sih nggak ada salahnya kalau misalkan, mungkin nggak tahu kalau sudah dilakukan belum di BNI Corporation ini, teman-teman kalau habis jualan
habis jualan printer, jualan UCAD atau apalagi nih barcode ya, itu selalu minta ini enggak apa namanya semacam testimoni atau minta feedback gimana Pak, atau selalu di follow up untuk kasih saran masukan seperti itu sudah dilakukan kan? Harusnya sih sudah Bu ya, sangat menarik Bu ya materinya tadi. Maaf Bu, saya sempat ada mispersepsi gitu ya. Yang di awal itu saya kiranya handling objection, tapi ini ternyata memang arahnya lebih benar after sales ya. Ya, after sales ya, handling komplain. Oke Bu Rosi, sangat menarik. Dari di awal tadi Bu Rosi sampaikan pengalamannya yang sudah luar biasa. Kita mendengarkan ya Bu ya. Jadi kita listening. Gimana kita setelah mendengarkan itu kita berempati kepada ini, bahkan kita ucapkan terima kasih ya sudah komplain. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Berarti frontliner adalah seorang yang memang harus berjiwa sangat besar gitu ya Bu ya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk Bu dari Pak Kori Kutsop. Jadi bagaimana sebaiknya kita menyikapi jika ada pelanggan yang sudah terlanjur kecewa dengan kita atau dengan pelayanan kita? Dan kita ingin bisa kembali pelanggan itu ke depannya. Mungkin ada tips gitu ya. Pak Kori, mungkin pengalamannya terkait komplain kecewanya gimana dulu? Kecewanya gimana ini Pak Kori? Mungkin bisa open mic. Iya, terkait pelayanan lah. Intinya informasi yang salah. Jadi apa yang kita informasikan di awal itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan nih. Kayak contoh lebih ke arah misalkan stoknya ready, ternyata saat dia mau beli ternyata kosong dan harus nunggu 2 bulan, contohnya kayak gitu. Jadi orangnya juga butuh urgent dan segala macam, dan sudah entah itu sudah DP dulu, sudah kunci harga dan segala macam, tapi ternyata kenyataannya harus molor kayak gitu. Jadi dia benar-benar kecewa kayak gitu contohnya Bu. Ya, kalau itu misinformasi ya dari teman-teman BNI Corporation ya. Memang ya nggak ada ininya, jadi memang harus tetap minta maaf. Kemudian kalau terlanjur DP ya memang kita harus mengembalikan kalau memang dia sudah beli dan urgent tadi ya, memang harus dikembalikan. Dan kalau misalkan nanti sudah ready baru coba diinformasikan lagi, Pak ini kita barangnya sudah ready, kemudian kalau Bapak ambil nanti mungkin ada bonus apa atau free service tahunan atau apa sih biasanya kalau gimmick-gimmicknya teman-teman kalau jualan printer atau barcode, ada gimmick-gimmick apa gitu? Yang ini sih biasanya kita kasih garansi after sales itu yang di atas rata-rata Bu, misalkan kayak 2 tahun garansi spare service sama spare part kayak gitu sih biasanya salah satunya Bu. Mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin ada pengalaman yang lebih seru, mungkin kasih pelayanan ya, mungkin bisa di-share di sini. Jadi kalau saya lihat juga kita memang tetap berusaha ya untuk menarik dia kembali menjadi customer ya. Tapi kalau misalkan kita sudah melakukan effort yang sudah dirasa cukup dan dia juga tidak terlalu worth it, kalau misalkan lepas pun juga nggak masalah, cuman tetap bisa terus ditawari. Tapi kalau dia klien gede, nggak ada salahnya terus dikejar gitu ya. Siapa tahu dia ada order berikutnya. Kalau cuman tapi nggak mungkin eceran ya kalau di MKU. Partai besar. Kalau di MKO kita ada 2 divisi sih Bu. Salah satunya kan divisi project. Divisi project B2B, yang di sisi yang lain itu kita punya di distribusi. Kalau B2B eman ya kalau lepas ya. Sayang banget Bu, betul, sayang banget. Kalau jadi kita harus ya, perjuangkan. Tetap diperjuangkan, betul. Jadi memang ya gimmick itu memang harus ekstra tentunya. Kalau yang sifatnya project, tapi kalau yang retail ini sejauh mana sih dia pantas untuk diperjuangkan? Itu aja sih. Oke. Jadi kita juga mesti ini ya, ada prioritas gitu, skala prioritas ya. Betul. Dari Pak Kori gimana Pak? Untuk jawabannya udah clear atau mungkin ada yang mau ditambahin? Ya, jadi harus ada semacam poin plus tambahan lah, atau istilahnya poin lebih yang kita berikan ke customer untuk istilahnya untuk menarik kembali Bu ya.
Ada Betul. semacam gimmick atau hadiah-hadiah gitu ya. Oke, saya rasa cukup Pak Rupi. Terima kasih. Khusus yang ini ya, khusus yang ini tentunya. Oke. Jangan yang lainnya terus semua dikasih gimmick. Waduh, nanti nggak maksimal dong ininya, marginnya ya. Habis buat ngasih gimmick semua orang. Oke, thank you Pak Kori. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari siapa nih? Teknisi MKU Kasen. Bagaimana menyikapi customer yang memanfaatkan marahnya agar mendapat bonus? Nah ini kayaknya malah jadi apa ya? Marah ini jadi alat untuk nyari-nyari gitu ya. Tapi emang benar ya, ini yang ditanyakan terjadi. Apakah seperti itu pengalamannya? Mungkin siapa yang tanya ini bisa open mic? Apakah pengalaman ini memang benar-benar pernah dialami gitu? Menarik banget nih. Saya Pak Rupi. Oh iya, Pak Alif. Ya. Silakan Pak Alif. Ya. Ya, malam Bu Rosi. Ya, terima kasih. Bisa share pengalamannya Pak Alif. Ya, jadi di era ini terutama yang lapak online komennya pedes banget itu kalau komplain. Nah, komentarnya negatif. Nah, ketika kita kan pasti berusaha ngedem nih. Nah, kita kolaborasi antara teknisi, sales support, kemudian sales ngedem customer ini. Seolah-olah dia marah produk kita nggak berfungsi, padahal mungkin cara penggunaannya yang kurang tepat. Nah, akhirnya untuk mengobati marahnya itu dan mengedit ulasannya biar positif, nah kita kasih bonus lah seperti tadi yang diutarakan Bu Rosi. Ya, jadi nanti ini kan saya kasih, ini kok Bura mau saya punya labelnya yang bagus ini ya, kirimi ya, kita kirim biar ngedem istilahnya. Nah itu dimanfaatkan. Kalau rata-rata seperti itu, nah itu gimana ini ngadepi customer yang kayak gitu? Oke, jadi menarik sekali ini pengalamannya. dikembalikan lagi ke Pak Alif atau dari sisi manajemen, sejauh mana bisa mentolerir orang-orang seperti ini, pelanggan seperti ini, dan sekali lagi tadi skala prioritas, sejauh mana Bapak ingin mempertahankan customer itu, ataukah mungkin dia sering melakukan repeat order, atau cuman beli satu ya sudahlah. Jadi semampunya manajemen. Jadi kalau misalkan cuman bisa ngasih bonus ini ya sudah gitu. Tidak perlu sampai keluarkan gimmick A, gimmick B, gimmick C biar dia tetap setia sama Bapak gitu loh, sama produk kita gitu. Jadi lihat lagi sejauh mana manajemen bisa mentolerir itu. Kalau memang nggak bisa ya sudah cukup. Oke, jadi tetap difilter ya Pak Alif ya. Kalau ada yang customer seperti itu, tetap ada fungsi filter yang harusnya sudah dibuat standarisasinya gitu ya, kurang lebih. Kayak kalau misalkan di Shopee, di seller Shopee itu kan ada yang komen negatif, tetap dijawab, tidak dihapus tapi dijawab dengan tepat gitu, bahwa nanti kan yang pengunjung yang lainnya kan akan bisa melihat ini mana yang benar mana yang salah gitu. Kalau ada komplain langsung dijawab di bawahnya. Kalau dia masih marah-marah ya berarti ya orang bisa menilai lah. Oh ini kelihatan kok ini cuman dibuat-buat atau memang beneran komplain gitu loh. Jadi memang ada ya Bu ya kayak gitu ya pengalaman yang memang dia acting untuk dibuat komplain gitu ya. Oh, kalau di radio kan nggak ada standarnya tuh, misalnya harga talk show di tempatmu mahal itu loh di sana loh, kayak gitu. Itu justru malah kesempatan untuk nawar gitu. Siap. Nawar untuk dapat poin plus. Ya, oke, dari Pak Alif kira-kira udah clear ya Pak jawabannya? Oke, clear. Oke, siap. Ya, ini ada tanya lagi Bu dari Pak Andi Budi Setiawan nih. Bagaimana mengatasi pelanggan yang komplain dan ngotot ingin ketemu atasan kita? Ini berarti nggak puas nih dengan sales yang bersangkutan atau dengan PIC yang bersangkutan sampai ketemu atasan. Nah, berarti itu kan solusi yang diberikan oleh sales ini menurut dia belum memuaskan begitu ya. Betul. Tapi kalau memang benar-benar memaksa ya tergantung, nanti bisa disampaikan juga bagaimana kebijakan dari Pak atasnya, siapa Pak Beni atau siapa nih? Paling kan ada manajernya.
Iya, kalau di setiap corporate masing-masing ada atasan, maksudnya ada yang memang manajer yang in charge di perusahaan masing-masing gitu. Oke. Jadi ya tergantung lagi tadi pengen ketemunya itu karena masalahnya tidak terselesaikan itu separah apa sih masalahnya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan di tim-tim di frontliner ya sudah, berarti memang ada baiknya si manajer turun tangan gitu loh. Ngototnya karena apa dulu? Oke, jadi ngototnya karena apa dulu ya Bu ya? Jadi tetap sebisa mungkin masih dihandling oleh yang bersangkutan gitu ya Bu ya. Kita sebisa mungkin kasih solusi dulu ya, kasih solusi kita dengarkan. Tapi kalau memang mentok ya sudah. Kalau memang harus ada kebijaksanaan khusus, artinya tetap kita nggak menghalangi ya. Tetap harus ada kebijaksanaan untuk ketemu dengan atasan. Kurang lebih gitu sih Pak Andi. Kayaknya paling nggak ke telepon lah. Gitu nih. Paling nggak via phone. Kira-kira gimana Pak Andi untuk pertanyaannya? Ini menarik banget nih. Langsung ketemu dengan Kayaknya atasan ya. Pak ya, Andi ya. Jangan-jangan atasannya cantik, jadi pengen ketemu. Oh iya. Ini kayaknya curcol ini Bu, Pak Andi Bu. Begitu ya. Oke. Pak Rupri izin tanya Pak. Siap, silakan Bu Anita. Bu Anita ya ini ya, betul ya? Oh iya, saya open mic aja, enggak langsung. Open mic daripada. Iya, selamat malam Bu Rosi, saya Anita dari Coachshop. Mau tanya nih Bu, ini kan tadi tagline-nya kan handling customer komplain secara cerdas gitu ya. Yang dimaksud cerdas itu artinya bagaimana? Kayak misal biasanya orang transaksi itu kan langsung ke salesnya, berarti orang yang bakalan dapat komplain pertama otomatis juga salesnya. Sedangkan dalam suatu perusahaan itu kan ada yang namanya seperti SOP ya. Kalau komplain atau apa, datang aja ke customer service, misal seperti itu. Nah, yang dimaksud cerdas dalam hal ini tuh apakah kita ini sebagai sales itu tetap mengarahkan dalam arti biasanya kalau orang komplain itu kan ingin cepat langsung dihandle. Aku taunya beli sama kamu, ya kalau ada apa-apa otomatis aku cari lo dong, masa harus lempar-lempar ke customer service. Biasanya kan ada customer yang kayak raja, konteksnya seperti itu. Nah, apakah kita tetap mengarahkan ke sistem SOP yang memang sudah berlaku atau ya udah kita tanggung jawab nih karena kita pengen jualan secara cerdas juga, pengen tanggung jawab juga, oke kita tampung gitu. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua yang mau saya tanyakan terkait skala prioritas. Tadi kan sempat ditanyakan. Ini sales nih kalau memang choice yang kedua yang diambil dalam kategori ya udah deh karena belinya di aku, orangnya pertama kali komplain juga cari ke aku, ini sales nih yang mikir kayak gitu. Di sisi lain juga ada orderan, Bu. Nah, yang sering bikin dilema di lapangan itu kan mana dulu yang diduluin nih? Handling komplain atau ke orderan dulu karena dua-duanya ini customer taunya, misal saya salesnya Anita, ya udah aku taunya Nita, kalau ada apa cari Nita aja. Nah itu gimana tuh Bu Rosi? Nah, ya dilihat lagi yang komplainnya seperti apa, mau nggak dia nunggu misalnya. Kalau misalkan bisa dijawab langsung, ya diupayakan dijawab langsung karena memang customer kan butuh cepat ya. Kalau begitu marah-marah kan langsung nembak si salesnya ya. Nggak bisa dihindar, mau dilempar bagaimana? Langsung pasti kan langsung marah-marah ya, langsung komplain ke sales yang bersangkutan. Otomatis sales juga nggak ada kesempatan untuk melempar ke bagian CS gitu kan. Ya otomatis memang perlu dipersenjatai untuk bagaimana juga menjawab komplain yang masuk. Komplain dadakan yang nggak bisa menghindar lagi. Mau menghindar bagaimana? Pak kalau ke CS nggak bisa Mbak, terus mau jawab apa lagi? Pasti kan jadi kejar Mbak Anita juga kan. Terus kalau misalkan ini jadi tergantung lagi kriteria model customernya seperti apa kan yang bisa mengetahui yang di lapangan, yang berhadapan langsung kan. Kalau misalkan tadi yang satunya nunggu mau komplain, satunya mau order. Kalau suruh milih ya saya akan ya tetap mengutamakan yang order dong, pemasukan buat perusahaan. Toh yang komplain tadi udah beli belum? Misalkan jadi lebih ke order ya Bu Rosi ya. Ya, kalau saya sih money oriented memang. Jadi lebih mengutamakan ordernya dulu. Tergantung juga sih kalau misalkan bapaknya mau nunggu mau komplain ke Mbak Anita ya Pak kalau misalkan mau bisa langsung ke CS komplainnya. Tapi kalau bapak nggak sabar mau nunggu sebentar nih saya mau melayani customer yang mau beli gitu. Apalagi kalau dia belum beli, aduh ya sudah.
Kalau sudah beli ya sabar Pak. Paling nggak kan sudah masuk tuh ordernya dia. Oke, Gitu. oke, oke. Oke, Bu Anita ya, jawabannya clear ya, Bu. Jadi yang Clear beli sih dulu Pak. ya. Berarti emang benar ya. Bukan berarti apa-apa gitu. Artinya tadi ada kalimat kalau saya sih money oriented. Ya, kalau sales sih target oriented, Bu. Jadi aduh, Ya. komplain nomor sekian dia yang penting orderan dulu. Betul. Dan kemampuan sales untuk menjawab komplain meskipun itu bukan ininya ya. Kalau misalkan tadi kan ada CS-nya sendiri, ada tugas CS-nya sendiri. Kalau komplain ya, meskipun bukan tugasnya, maka ini penting juga untuk teman-teman sales. Ya tadi loh, melihat komplain yang masuk-masuk, kemudian di-train bagaimana cara menghandle-nya. Kalau misalkan ada komplain seperti ini, soal harga jawabnya mesti kayak gini, soal teknis jawabnya seperti ini. Jadi meskipun secara survei permukaan aja paling enggak sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu. Biasanya sudah bisa Paling menjawab. tidak ada template prolog supaya customer ini benar-benar nggak seolah-olah udah selesai beli aku nggak diinin lagi, nggak diperhatiin lagi, kayak dilempar gitu ya Bu ya. Jadi memang harus dibekalin kayak prolog dasar lah ya untuk handling atau tampung komplainan itu gitu ya Bu Rosi ya. Nanti solusi selanjutnya langsung lanjut ke CS gitu Betul, kan. langsung ke PIC yang bersangkutan. Kok. Nggak gitu Bu, soalnya kadang dilema order dulu atau komplain dulu. Ntar kalau misalnya order dulu dikira nggak tanggung jawab, kok komplain butuh target juga. Tetap order dulu. Jadi kalau bapaknya tadi ya suruh nunggu sebentar. Kalau mau nunggu, kalau nggak mau ya lempar ke CS. Oke, thank you banget Bu Rosi. Jadi perlu ada template itu tadi ya. Menjawab. Berarti sales yang cerdas tetap tuh dibekali juga sales script ya Bu ya. Ya dibuatin minimal sales script, kalau ada komplain A kita jawabnya apa, kalau ada komplain B kita jawabnya apa gitu ya. Minimal kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita jual gitu ya. Betul. Karena yang dikejar pasti salesnya dulu. Pasti Bu, pasti. Karena sebelum ngejar technical support pasti yang ditabrak duluan kan salesnya. Betul. Kecuali kalau urusan teknis ya. Ya, meskipun tadi kayak Mas Ilham tadi di awal beliau sales tapi tetap ditanya juga soal urusan teknis ya. Sampai akhirnya tadi marah-marah juga gitu ya. Meskipun beliau juga bisa jawab. Oke, kira-kira mungkin ada pengalaman yang lain Bu, yang lebih seru gitu Bu, yang tingkatannya mungkin agak lebih serem gitu ya komplainnya. Mungkin yang pernah dialami Bu Rosi. Kalau komplain di radio sebenarnya banyak ya sebenarnya ya. Ini tak buka aja sedikit ya. Jadi kalau terkait pengalaman talk show di radio itu ya. Jadi kalau promo di radio apalagi di zaman sekarang gitu ya. Tahu dong, masih ada yang dengar radio? Biasanya kalau pas lagi driving Bu ya. Biasanya kalau pas lagi driving. Enggak ya. Kalau seumuran anak-anak saya ini sudah nggak dengerin radio. Jadi begini, ketika klien ini cukup membuat gemetar juga ya. Ketika klien sudah order talk show sekian puluh juta loh, bukan yang cuman 2 juta, 3 juta macam di Instagram gitu kan, atau promo di Facebook itu kan cuman masih terjangkau dan murah sekali gitu ya. Beda dengan talk show di radio itu kan puluhan juta, ada 10 juta, 20 juta gitu kan. Dan kalau misalkan di radio itu kan main frekuensi ya, dia harus kalau cuman sekali 2 kali, aduh nggak nendang, kasarnya kalau orang makan nggak kenyang gitu. Nah, yang dihadapi di lapangan sudah bayar banyak, dia cuman talk show sekali, terus tahu-tahu minta gimana nih, nggak ada efeknya nih, udah keluar puluhan juta, ngeri nggak tuh kayak gitu? Kan jadinya seolah-olah ini nggak efektif, padahal kan masalahnya tadi kan karena dia cuma ngambil sedikit gitu. Harusnya kan berkali-kali, karena radio itu kan sifatnya didengar itu kan berarti semakin sering terdengar orang semakin nyantol. Tapi kalau cuma keluar sekali 2 kali tinggal kamar mandi udah lupa tadi iklan apa tadi talk show apa tadi. Itu sih yang cukup menakutkan ini ketika klien ini tidak paham bagaimana cara berpromosi di radio yang benar. Sama halnya nanti misalkan terjadi di teman-teman Benny Corporation ini. Jadi kalau ketika seorang klien datang dan tidak mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk yang
disampaikan itu juga bisa terjadi miskomunikasi kayak gitu sih. Itu yang paling cukup mengkhawatirkan. Karena kan ada strateginya sendiri ya. Berarti memang benar-benar iya. Berarti memang benar-benar kita sebagai sales yang cerdas itu sangat penting untuk memberikan edukasi yang benar, pemahaman yang benar mengenai produk yang kita jual gitu ya, Bu ya. Betul. Itu tadi serem banget, Bu. Kalau misalkan dikomplain nggak ada efeknya, udah keluar puluhan juta gitu ya itu. Kalau yang bikin saya langsung panik gitu, Bu. Nah ya, terus ada lagi kemarin. Saya ini kan sejenis palu gada, jadi apa lu mau gua ada. Saya ada jualan robot tuh. Bukan robot-robot itu ya, robot trading. Kebetulan rekrut ternyata langsung dapat 3 member, satunya itu expert di trading, satunya nggak ngerti sama sekali, satunya lagi agak expert. Nah, yang expert ini sebenarnya nggak usah pakai robot, dia ngerti. Tapi ternyata dia penasaran, pengen nyoba gitu ya. Ternyata di saat trading itu robot ini ada sedikit bug gitu loh. Bugs yang bikin bot error gitu kan. Nah, itu membuat banyak floatingan. Floatingan itu berarti kayak kulakan printer tapi nggak kejual gitu. Jadi numpuk di gudang gitu kan, akhirnya duitnya nggak muter. Nah, karena dia expert dan dia sudah invest sekian juta gitu, akhirnya di cut loss semua. Kayak misalnya nyimpen printer di gudang, terus ternyata kelamaan nggak muter duitnya, akhirnya dijual rugi kayak gitu. Terus, Mbak, aku nggak usah pakai robot ini, dan saya nggak usah trading dengan ini, dan saya cut loss semua. Saya mendingan pakai trading sendiri dengan analisa saya gitu. Itu yang pengalaman yang cukup ngeri juga ya, karena kan ini terkait dengan duitnya orang gitu. Betul Bu. Dan itu dalam hitungan detik aja itu duit sudah bisa melayang ya Bu ya. Jadi mungkin agak beda ya, karena dengan pelayanan sama produk ini agak beda. Kalau produk kan mungkin jelas barangnya. Kalau kayak iklan, kayak bot trading ini kan sesuatu yang nggak kasat mata gitu ya. Nggak kasat mata, jadi mungkin komplainnya juga lain, cara menghandle-nya juga lain. Jadi banyak. Kalau produk sih relatif lebih mudah di-handle ya. Ya, relatif ya. Barangnya. Karena ya relatif itu kan sebenarnya kalau produk kemungkinan kan polanya kita sudah ketahui ya Bu ya. Jadi istilahnya mungkin cara error pun ya itu aja, kecuali mungkin ada factory defect, kita sama sekali belum tahu, mungkin karena ada korsleting atau apa, itu mungkin beda case ya. Tapi memang suatu saat itu pernah Bu ya, saya dikomplain keras. Waktu itu saya jual produk kita katakanlah ke luar pulau sampai ke Papua. Ternyata sampai di sana itu produknya mati total. Nah loh Bu. Jadi yang pertama pastinya produk itu nggak murah. Yang kedua ongkirnya juga nggak murah setelah waktunya itu lama Bu. Kira-kira, jadi kesalahan ini di mana nih? Di ekspedisinya atau biasanya ada asuransi ya? Ya, itu asuransi kan biasanya cukup mahal juga ya Bu ya, kalau diterapkan ada sistem asuransi. Cuman di sini kalau misalkan pun biasanya kan customer kita secara produk kita garansi, tapi secara katakanlah misalkan barangnya itu berat, terus harus dikirim, pertama makan waktu, sementara customer itu butuhnya cepat. Yang kedua ongkirnya juga mahal. Kira-kira pernah ada ngalami kayak gitu juga nggak Bu? Yang rasanya itu yang paling besar ya itu ya, paling bikin pusing. Solusinya mau dikasih apa ini ya? Kalau dikirim baru, wah bener-bener rugi nih ya. Bener-bener rugi. Tapi ya, pasti manajemen ada hitung-hitungannya lah. Misalkan oke lah rugi di sini, tapi kedepannya seperti apa? Calon prospek yang sudah beli order dari Papua ini, prospek kedepannya kira-kira seperti apa? Kalau memang nanti kedepannya dia akan sering order, atau misalkan banyak proyek-proyek dari dia, ya katakanlah kalau saya ya mundur sedikit nggak masalah. Mundur sedikit dalam artian ya sudah rugi satu, tapi nanti bisa mendapat keuntungan kalau dia order ada proyek lagi. Tapi nggak tahu
kalau di situasi yang sebenarnya seperti apa. Karena Jadi ini kita memang tetap, repot juga ya. jadi kita tetap melihat peluang ke depan ya Bu ya. Betul. Karena Oke. kadang ya gitu, seperti di trading juga gitu ya. Kira-kira ini ada prospek banyak. Aku sekarang lagi floating gimana ya? Tak cut loss saja atau untuk menangkap peluang lainnya atau gimana? Kayak orang mau apa ancang-ancang lari kan mundur sedikit buat lari keras-keras kenceng-kencengnya. Gitu. Mundur satu langkah tapi bisa maju dengan kencang. Oke, siap. Terima Tapi kasih. ya itu lihat-lihat hitung-hitungannya juga sih, ruginya berapa banyak. Kalau terlalu banyak ya agak repot juga. Makanya ya itu loh, secara teknis untuk kirim misalkan harus pakai asuransi atau keamanan untuk packaging itu loh perlu di ini ya. Iya, betul. Jadi perlu ada, selain dari hitung-hitungan tadi, berarti ada antisipasi yang memang harus kita persiapkan. Salah satunya mungkin asuransi atau mungkin dari sisi packaging itu lebih safety gitu ya Bu ya. Minimal ya, kita minimalisasi resiko ya. Manajemen resiko. Oke, terima kasih Bu. Ini ada satu penanya lagi nih Bu yang masuk dari Mbak Rina. Bagaimana jika ancaman dari customer itu berupa pidana, sedangkan sales yang menangani masih junior? Wah, ini sepertinya ancamannya lebih berat Bu, berupa pidana. Ancamannya ngapain dulu? Salah apa Anda kok sampai diancam pidana? Ini kalau nggak kebangetan nggak mungkin loh. Mungkin bisa open mic nih Mbak Rina, bisa sharing nih sama Bu Rosi. Tadi ini pernah diancam. Iya. Gini Bu Rosi, biasanya sebenarnya masalahnya sih sepele ya. Kalau misalnya ini anggapannya kalau misalnya di U-Card ya, di U-Card itu kan kita ada kayak ukuran lebar atau panjangnya, anggap aja panjangnya itu 90 cm kayak gitu ya. Nah, dia itu ngukurnya menggunakan penggaris kayak ada nama logonya, logo suatu perusahaan yang harusnya berapa senti kayak gitu ya. Nah, dia ngurus pakai penggaris kayak gitu kan. Kemudian di desain kita itu tidak bisa ukurannya harus sama persis dengan penggaris kan Bu, kayak gitu. Nah, kesalahan itulah yang akhirnya mengakibatkan customer-nya komplain. Nah, tetapi customer ini ketika komplain itu dia nakut-nakuti si sales junior ini kayak gini. Ini kamu bohongin saya ya. Saya bawa polisi ya, bla bla bla. Padahal ya hanya kayak ancaman biasa kayak gitu loh. Nah, itu kan membuat sales apalagi yang junior ya, yang dia belum terbiasa dengan komplainan-komplainan seperti itu kayak gitu. Jadi dia tuh sudah gimana Mbak, udah bingung dan sebagainya. Nah, itu bagaimana Bu? Jadi udah komplain itu taraf ancamannya itu tinggi. Di pidana, bukan di penjara dan sebagainya. Aparat kok rasanya kalau bicara soal pidana itu nggak segampang itu ya. Ini kalau kayak gini kan lebih ke perdata ya. Bisa diselesaikan secara apa ya, kekeluargaan lah dalam tanda kutip ya. Karena kalau ngurusin kayak gini ya kebanyakan kasus nanti di pengadilan. Dan larinya pun ke perdata bukan pidana. Oke, berarti alangkah lebih baiknya kalau misalnya sales junior ataupun sales dimanapun itu dia nggak usah takut duluan, karena untuk hukum seseorang itu tidak semudah kita mengucapkan seperti itu. Kecuali nyolong gitu, nyolong kan ya bener. Cuma ya gini, jadi kalau ketika misalkan tadi kan minta ukuran ya, ukuran logo tadi ya. Jadi mungkin di awal juga sudah disampaikan, perlu disampaikan atau diedukasi ke customer bahwa ini ngukurnya mesti benar gitu loh. Karena kalau salah nanti hasilnya akan salah. Itu juga ketika sudah menghadapi seperti ini kan kedepannya berarti perlu waspada lagi nih soal ukuran ini. Gitu. Jadi perlu ya tadi dicatat di list. Paling berarti ini jadi satu prioritas. Jadi kalau misalkan ukurannya harus benar-benar gitu. Harus tepat. Jangan pakai penggaris. Mungkin kalau boleh saya tambahin sedikit Bu Rosi sama Mbak Rina ya. Kalau biasanya sales baru itu selain teknis, itu kan ada sisi mungkin mental ya Bu ya. Kalau di sini itu saya arahnya lebih itu mental. Nah, mungkin kalau boleh saya tambahin pertanyaannya sedikit, mungkin maksudnya tadi Mbak Rina, apakah ini lebih ke arah bagaimana kita membina mental sales-sales yang baru gitu? Apakah yang seperti itu dalam menghadapi komplain atau memang sisi-sisi mungkin selain di luar teknis Bu Rosi? Oh, oke. Ya, jadi kalau misalkan seperti itu kan belajar dari pengalaman ya.
karena nggak bisa kalau paling ya kita kalau kasih training ke sales baru yang junior gitu kan ya pasti ada template-nya gitu ya, berarti yang perlu dipelajari ABCD gitu ya misalkan. Dan di luar kalau yang ini kan tentunya di luar template tadi kan, kok tahu-tahu ada ancaman kayak gitu. Nah sebenarnya itu ya kalau template-nya sudah oke, kemudian apa namanya ini pakai gunting saya. Nah si sales ini juga nanti akan learning by doing gitu ya, pasti kedepannya akan menghadapi sesuatu yang aneh-aneh dan kalau dia lama-lama bisa terus belajar banyak belajar lah istilahnya jadi lama-lama juga akan paham, lama-lama juga akan pintar gitu. Tapi yang penting kan template-nya tadi udah beres dulu. Template udah beres, kemudian kira-kira apa-apa yang sering dikomplainkan yang mesti dia bisa kuasai untuk bagaimana menjawabnya. Berarti kalau boleh saya simpulkan sedikit ya Bu ya, kita memang dari sisi sistem itu memang diwajibkan untuk membuat satu sistemasi bagaimana itu bisa membantu sales terutama di handling objection atau handling komplain ya. Betul. Itu mungkin bisa dibantu dengan FAQ tadi ya, frekuensi mungkin asking question ya Bu ya. Betul. Oke, ini sangat membantu. Siap. Oke, untuk yang terakhir mungkin karena kita sudah jam 8, sepertinya ini ada yang mau ditanyakan lagi nih Bu dari Bu Anita. Boleh deh Bu. Kasih satu pertanyaan lagi ya. Open mic. Bu, iya. Bu tanya lagi Bu, lagi topiknya seru banget, saya suka banget. Ini saya mau tanya nih Bu, kebetulan kan tadi disampaikan jualan kita adalah jualan produk, tapi ini ada satu masa kita juga jualan jasa. Nah, pertanyaan saya begini, seperti ilustrasi, misal sebuah sekolahan itu kan juga jualan jasa ya, jasa pengajar, jasa pendidik gitu ya. Nah, di salah satu BNI Corporation ini juga selain produk kita juga ada jualan jasa training. Nah, umumnya itu kita sering dapat komplain gini Bu, ya mohon maaf sebelumnya. Udah jelas aturan SOP-nya. Kalau misalnya training produk printer ini durasi 2 jam dengan taraf pertama step untuk pemasangan kertas, pemasangan ribbon, cara printing, cara setting paper, dan lain sebagainya. Pokoknya sampai 11 step gitu ya Bu ya. Dan itu sudah kita standarkan dalam waktu 2 jam. Terkadang, ya mohon maaf nih, sama seperti tenaga pendidik tadi, punya 10 murid, tapi belum tentu 10-10-nya itu bakal nilainya 100 semua. Nah, yang dikomplain adalah yang di situ. Jadi, cerdasnya gimana kita harus menghadapi tipikal-tipikal seperti itu yang kalau kita misal contoh ya mohon maaf nih tapi ini memang terjadi Bu, misal kita training orang dari Jawa gitu ya, tapi 2 jam durasi tapi 1 jam itu udah kelar, udah expert ibaratnya. Tapi beda perkara kalau misalnya kita training misal di daerah luar Pulau Jawa, misal di Sumatera, Medan atau apa, 2 jam bagi mereka itu hanya menyelesaikan 5 kurikulum. Nah itu sudah dikomplain. Nah ini yang kadang gimana ya, ini nggak ngomongin sales nih Bu, karena dari technical sendiri juga frontliner juga kan ya, technical support ini juga training juga. Nah harus ngejelasin dengan cerdas gimana bahwasanya kita sudah bawa ke sana kurikulumnya 11 diselesaikan dalam waktu 2 jam dan itu kita udah dianggap wah produk kamu ini jelek, nggak mudah dimengerti, bla 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 bla. Nah ini gimana nih Bu Rosi? Bahkan yang tadi disampaikan Mbak Rina sebenarnya case ini juga bisa mengarah seolah-olah kita itu dianggap penjual penipu gitu loh, karena pemahaman dari taraf, mohon maaf nih agak nggak sopan, kecerdasan dari klien yang kita ajakin ini, waduh, jadi 2 jamnya di Jawa, kalau kita training di luar Jawa itu bisa sampai 8 jam Bu, padahal sampai seperti itu. Nah gimana Bu solusinya? Padahal sebenarnya kurikulum tuh udah dibawa dan kita udah ada SOP, tapi kita tetap seolah-olah dianggap penipu, barang kita jelek, komplainannya tuh bahkan ekstrim ya. Kadang kita pernah kirim technical support ke luar Jawa, tiket pulang tertahan. Jadi harusnya seminggu udah pulang, nggak bisa. Kalau ini nggak running, lo nggak boleh pulang. Bahkan ada yang sampai kayak gitu, Bu Rosi. Nah itu gimana? Akhirnya kita juga mikir, waduh kayaknya untuk jualan-jualannya jasa kayak gitu kita gimanain, tapi
tetap aja itu masih ada. Kalaupun 10-20 itu masih ada. Tapi baiknya itu harus dihandle seperti apa sih Bu? Cerdasnya supaya orang juga nggak tersinggung. Kita juga nggak dibilang penipu dan lain sebagainya. Oke, kalau tingkat kecerdasan customer ini memang agak-agak susah juga ya. Memang nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau misalkan tadi tadi harusnya training sehari harus sudah selesai, ternyata harus seminggu, itu kan berarti nanti jadi bengkak gitu untuk biaya trainingnya. Nah, itu kira-kira misalkan kalau di percepatan, kalau dari sisi kurikulum mau dibenahi bagaimanapun juga kalau tingkat penerimaannya masih jauh untuk teman-teman atau customer yang di Jawa ya agak susah juga gitu. Tapi kalau misalkan memang harus seperti itu ya mau gimana lagi, tetap atau mungkin kalau mau diubah kurikulumnya ya untuk disesuaikan dengan tingkat kecerdasan yang di luar tadi. Ada memungkinkan nggak? Kalau nggak memungkinkan berarti memang itu sudah menjadi kayak biaya tambahan ya, karena kan kalau biaya tambahan sih insya Allah nggak pernah ada problem ya Bu. Artinya memang mohon maaf nih sultan customer di daerah sana itu memang sultan nggak ada masalah. Cuman yang dipermasalahan itu seolah-olah solusi kita ini solusi yang menurut mereka itu enggak deh, kamu itu memang nggak expert, jadi apa yang nggak dipahami mereka itu seolah-olah problemnya dari kita gitu loh Bu. Nah itu yang kadang membuat kita ini kategori komplainan yang tidak terselesaikan. Jadi tapi memang jujur Bu, kalau udah klik bakalan direferensiin ke teman-teman saudara itu memang nilainya bakal lebih besar dari apa yang kita rasain. Tapi kalau emang bener-bener nggak klik juga jangankan direkomendasi, bahkan ngomongin jangan di situ, jangan di situ, jangan situ gitu. Karakternya tuh udah kayak gitu Bu Rosi. Ya kalau misalkan kayak gitu kurikulumnya ya memang nggak bisa diubah ya, mau orang-orang modelnya seperti itu gitu loh. Yang penting ya tadi sekali lagi ini terkait dengan prioritas gitu ya. Sejauh mana dia mau Anda perjuangkan gitu. Kalau misalkan mau diperjuangkan ya wes nggak apa-apa, seminggu kita train dia dan harapannya kalau perlu ya disampaikan juga, Pak ini kalau nggak tahu ya nanti dia marah apa enggak ya kalau di luar Jawa ya, tipikalnya sifat-sifatnya kan mungkin teman-teman atau karakternya yang bisa memahami kan teman-teman di luar Pulau Jawa ya. Apa karakternya seperti apa kalau misalkan dibandingkan, apakah mereka marah? Pak misalkan Pak kalau di Jawa ini trainingnya cuma 2 hari, kalau misalkan kayak gitu mereka marah nggak? Kalau marah berarti ya mau nggak mau ya udah tetap misalkan seminggu selesai ya selesaikan di seminggu itu, dan kalau memang itu worth it untuk Anda perjuangkan ya perjuangkan aja nggak apa-apa, karena kan potensinya tadi katanya kalau udah klik bisa referensi kemana-mana atau jalannya kenceng ya nggak masalah lah, berkorban sedikit lah. Berarti kuncinya tetap kembali ke skala prioritas. Kalau dari segi hitung-hitungannya yang tadi disampaikan, berkorban dikit nggak apa-apa untungnya ntar banyak gitu ya Bu ya. Betul. Untuk karakter penjualan jasa seperti itu. Betul. Cuma kalau sudah penjualannya kecil, orangnya rese itu, nah itu perlu segera dieksekusi. Siap. Perlu segera dibina ya Bu ya. Terima kasih Bu Rosi, thank you. Oke, sama-sama. Oke, siap. Jadi memang sekali lagi kita harus cerdas untuk mengukur bagaimana skala prioritas Bu ya, bagaimana potensi kedepannya, apakah ini cukup menjanjikan, peluangnya apakah cukup bagus jika kita berikan sesuatu yang ekstra seperti itu ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali Bu sesi malam ini, saya banyak menimba ilmu, banyak menimba pengalaman nih dari seorang Bu Rosi selama ini bagaimana sih handling customer ya, dari mulai yang mungkin grade-nya masih ringan sampai mungkin kalau yang ini sudah kronis ya Bu ya. Iya, kalau yang ini kronis. Terima kasih banyak Bu, ini berhubung waktu juga sudah menunjukkan jam 8:07. Sangat luar biasa sekali, saya banyak terima kasih banyak kepada Bu Rosi untuk sharing malam ini. Next mungkin kita bisa lanjut lagi ya Bu ya dengan topik-topik yang lain yang mungkin lebih luar biasa lagi kita kupas.
Tetap terima semangat. kasih teman-teman Pancing emosi ya. join ya Bu ya. Saya tunggu Oke. sesi yang lain Bu untuk sharing Ya. yang lain. Terima kasih banyak Bu Rosi dan teman-teman ya. Oke, sebelum kita tutup, dari host mungkin bisa ada sesi ganteng maksimal ini. Apa ini ganteng maksimal? Share ya. Kita ada Iya. Bu ya. Iya. Terima kasih Pak. Ini jadi kebetulan hari ini saya hostnya. Monggo teman-teman yang masih off cam-nya dinyalakan dulu. Kita akan lanjutkan ke sesi foto. Mohon waktunya ya Bu Rosi. Oh oke. Oh, Ya, sesi sudah foto. ganteng Untuk dokumentasi. sama cantik maksimal ini. Lagi nih ta. Ya boleh Bu. Oke. Sudah? Kita Saya mulai gitu dari ya. yang halaman 1 dulu ya. Oke. Oke, di halaman 1 dulu. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya yang halaman 2, teman-teman yang di halaman 2. Foto KTP Biasanya. gini. 3, 2, 1. Ini kalau bikin aplikasi juga foto selfie. Oke. Oke, saya kembalikan ke Pak Rupi, monggo Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Ridwan, terima kasih Bu Rosi dan rekan-rekan semua yang sudah stay tune malam ini. Jangan lupa nanti di hari Jumat, dan sekali lagi saya remind untuk challenge kita di IG Reels ya, masih tetap berlaku teman-teman. Jangan lupa. Terima kasih banyak Bu Rosi, kita tutup sesi malam ini. Sampai ketemu lagi Bu Rosi. Ya, sukses selalu. Terima Sehat-sehat. kasih Tetap rekan-rekan. peace. Jangan emosi ya. Terima kasih Bu Rosi, Pak Rupi. Terima kasih banyak Bu Malam Rosi, semuanya. Pak Rupi, makasih. Sehat. Oke, siap. Malam. Waalaikumsalam. Terima kasih.